Assalamualaikum Bu Susanti. Waalaikumsalam Winda. Gimana kabarnya nih Bu Susanti? Alhamdulillah baik sekali kabar saya Bunda. Terus kegiatan hari ini gimana? Hari ini kegiatannya tadi pagi saya mengajar di kelas dan kebetulan dilanjutkan dengan dinas tadi, jadi saya lagi kosong. Jadi rencana kita kan hari ini kita mau pelaksanaan coaching. Iya, ini kebetulan ada yang mau coaching nih, ada yang minta katanya ingin dibantu coaching dengan saya. Ibu sebagai Coachnya. sebagai coaching, lalu coachingnya siapa? Coachnya itu kebetulan tidak ada sejawat saya. Yang tadi jawab dulu. Ya, nanti katanya dia sedang mengajar dulu, sebentar lagi akan selesai. Lalu untuk kegiatan coaching ibu nanti persiapannya apa? Persiapannya yang pasti dalam meng-coaching seseorang dalam presensi nih kita ya, yaitu presensi, yang kedua yaitu dari pendengar aktif, dan ketiga menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berbeda. Jadi harus ada 3 kompetensi ya Bu Susanti ya. Kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan. Iya. Kira-kira ibu sudah tahu permasalahannya nih? Belum tahu sih masalahnya apa. Nanti mungkin akan saya cermati saat dia mengutarakan apa yang sedang dia alami, dengan apa yang dialami oleh si coach ini. Lalu ibu punya waktu berapa lama nih untuk kegiatan ini? Kira-kira kebetulan mata pelajaran bahasa Inggris, jadi satu jam saya ada waktu, jadi saya bisa coaching Agak santai ya, jadi nggak buru-buru nih. ya sudah kita nunggu Bu Ida dulu ya. Ya, sebentar lagi mungkin kayaknya sampai deh, sudah kebetulan juga sebenarnya sih sudah Sudah ada. Oh, itu sudah kelihatan Bu Idanya. Pagi Bu Susanti, Pagi. Baik Bu Susanti, hari ini Bu Susanti punya waktu tidak? Ini kebetulan lagi ada jam kosong, jadi saya bisa mendampingi Bu Ida dalam melakukan coaching ini. Ada apa nih Bu Ida sebenarnya nih? Saya punya sedikit masalah dengan satu murid saya. Oh, masalah apa tuh masalah? Jadi ada satu murid saya ini yang sering tidak mengerjakan PR setiap saya minta untuk mengerjakannya. Dia sering sekali tidak mengerjakan PR. Sering sekali atau memang ada waktu tertentu? Hanya saya itu memberikan PR tidak setiap saat, tapi hanya pada saat-saat tertentu saja. Jika memang pelajaran itu belum dikuasai anak, jadi saya akan memberikan PR di rumah.
Jadi setiap Bu Ida memberikan PR yang tidak mengerjakan berarti anak tersebut ya Bu ya. Sebut saja Selalu anak selalu. Kira-kira Bu Ida sudah tahu penyebabnya, kira-kira penyebabnya apa nih? Kenapa anak tersebut kok sering tidak mengerjakan PR? Itu ketika saya bertanya dengan anaknya langsung gitu ya, saya juga suka berbicara dari hati dengan anak itu, kemudian secara pribadi tentu saja biar dia dapat saya simpulkan bahwa anak itu di rumah kurang perhatian dari orang tua. Karena memang dia itu hanya tinggal bertiga dengan saudara kembarnya yang kebetulan sama sekolah di situ juga Bu, tapi kelasnya berbeda gitu. Terus dia juga tinggal dengan kakaknya gitu. Tapi kakaknya ini kan kuliah gitu ya, jadi pergi pagi hari gitu ya. Jadi mungkin kakaknya ketika pulang sudah ada lelah juga gitu ya. Jadi dia tidak ada yang mengingatkan untuk mengerjakan PR. Dari kejadian tersebut, apa yang sudah dilakukan Ida? Sebetulnya banyak sudah sekali yang sudah saya lakukan di tingkat pertama. Setiap kali saya memberikan PR, bukan hanya PR saja Bu ya, tapi setiap ada pekerjaan di sekolah yang tidak terselesaikan oleh anak tersebut, saya memintanya untuk menyelesaikannya di rumah. Yang kedua yaitu saya juga sudah berkomunikasi dengan orang tuanya melalui WA gitu ya. Saya sudah berusaha untuk berkomunikasi dengan baik dengan orang tuanya gitu ya. Tidak hanya melalui WA, tapi juga saya pernah menelponnya untuk memintanya datang ke sekolah gitu ya, untuk membicarakan masalah anaknya. Tapi sepertinya orang tuanya responnya sih ada ketika ditelepon, tapi tindak lanjutnya tidak ada gitu. Sedangkan orang tuanya ini tidak ada di tempat dia tinggal gitu. Karena ketika saya melakukan kunjungan ke rumah, karena saya penasaran dong ya, apa yang penyebab utamanya apa sih gitu. Ternyata ketika saya sampai tidak ada orang sakit gitu. Jadi itu pun saya tahu dari jadi memang karena penyebab utamanya ya itu karena kurangnya perhatian dari orang tua, tidak ada yang mengingatkan untuk mengadakan hari ini. Jadi ya udah, karena tidak ada yang memperhatikan gitu, santai saja mungkin. Tadi kalau saya menyimak dari penjelasannya Bu Ida, anaknya itu tidak tinggal satu rumah dengan orang tuanya. Jadi orang tuanya dulu satu, ketika saya observasi ke dari kelas 1 gitu, kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu orang tuanya masih
tapi pas dia kelas kenaikan kelas 4 namanya yang satu masih di daerah Jakarta, tidak tinggal dengan mengikuti istri. Jadi benar anak tersebut di rumah tinggal tanpa orang tua. Tidak. Tadi sebelumnya sudah dijelaskan nih penyebabnya karena dia kurang perhatian dari orang tua. Apa Bu Ida sudah melakukan strategi atau strategi apa nih yang Bu Ida lakukan terhadap si anak tersebut? Saya sudah mencoba untuk meminta anak gitu ya. Pertama, anak memang dia kan tidak bisa mengerjakan diri. Kalau saya minta gitu ya. Saya tahu dengan dia saya meminta dia untuk mengerjakan di dalam kelas. Tidak mau karena memang setiap saya kasih tugas dia tidak selalu tidak mengerjakan. Nah, ini menyelesaikan tugas yang diberikan yang harusnya dikerjakan di rumah berarti dia kerjakan di sekolah. Nah, itu kira-kira berapa lama yang dibutuhkan si anak? Berarti dia sekolah langsung mengerjakan tugas begitu ya? Enggak, setelah saya memberinya waktu untuk mengerjakan di sekolah gitu ya, pas ketika oke anak-anak sekarang kumpulkan PR ini ya, dia Bu silakan kumpulkan, tapi dia menjawab saya tidak mengerjakan. Nah, pada saat belajar itu saya meminta dia untuk mengerjakan gitu ya. Nah, karena menurut saya itu adalah tindakan yang tidak bagus, tidak mendisiplinkan anak gitu ya. Akhirnya saya mengambil solusi jadi saya meminta anak nih, sebelumnya saya meminta dia untuk tidak pulang dulu ya, karena dia melanggar aturan ya. Jadi setelah saya berbicara dengan istri mengambil kesepakatan dengan seperti apa gitu ya, akhirnya saya meminta anak ini bersedia tidak meluangkan waktunya di akhir pembelajaran jika saya memberikan tugas untuk dikerjakan di sekolah, tapi dengan satu syarat, tidak boleh dikerjakan di depan teman-temannya yang lain. Nah, saya minta dikerjakan jika temannya sudah pulang ke sekolah. Jadi dia tetap. Jadi istilahnya itu saya meminta memberikan waktu dia lebih panjang lagi di sekolah untuk mengerjakan tugasnya di sekolah Yang harus dia harus selesaikan di rumah, tapi dia harus selesaikan di sekolah ya. Tapi itu ketika jam pelajaran selesai semua murid-murid keluar. Jadi yang ada itu hanya saya dan si Anu ini. Nah, itu sudah cukup sekali itu ya, ide dari Bu Ida menambahkan jam
jam pelajaran di luar jam belajar anak-anak untuk si Pandu ini khusus Pandu saja. mengerjakan PR-nya. Nah, berarti Pandu ini mengerjakan PR-nya saat yang lain sudah mengumpulkan PR. Sebelumnya, jadi PR ini saya berikan untuk dikumpulkan di esok hari. Itu menurut saya juga itu salah satu strategi yang baik, Bu Ida. Ya, jadi menurut saya kenapa saya tidak melakukan ini, ya. Kalau Bu Ida tadi menjelaskan, menceritakan tentang anak ibu yang bernama Pandu dan sudah memberikan strategi yang telah dilakukan oleh Bu Ida, kira-kira menurut Bu Ida nih, pada skala 1 sampai 10, kira-kira saat ini Bu Ida sudah berada di skala berapa? Saya kira saya berada di skala 6. Di skala 6. Berarti dari skala 6 ini ada tidak strategi-strategi lain yang ingin Bu Ida lakukan agar dari skala 6 ini meningkat ke skala berikutnya? Saya akan berusaha untuk selalu mendampingi anak ini dalam mengerjakan tugas-tugasnya, ya. Kemudian tidak hanya mendampingi, ya, saya juga akan selalu memotivasi, ya, agar dia selalu semangat di dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Nah, skala berapa yang ingin Bu Ida capai nih? Tentunya saya ingin si Pandu ini mengalami perubahan yang menurut saya itu harus di atas skala awal, ya. Yang tadinya di skala 6 saya menginginkan saya berada di skala 9. Skala 9, berarti Bu Ida dari skala saat ini skala 6, dan Bu Ida akan berusaha untuk mencapai skala 9. Cukup luar biasa sekali nih menurut saya nih, ya. Berarti Bu Ida akan berusaha untuk Pandu ini, ya. Luar biasa sekali Bu Ida. Nah, kira-kira komitmen apa sih yang akan Bu Ida lakukan nih? Tentunya komitmen saya, ya, saya ingin merubah Pandu gitu, Bu, ya, agar dia rajin dalam mengerjakan tugas-tugasnya gitu, ya. Kemudian juga disiplin di dalam mengumpulkan tugasnya, ya. Kemudian tetap semangat di dalam mengerjakan tugas-tugasnya juga. Dan juga saya tidak akan yang intinya gitu, Bu, ya. Saya tidak akan melepaskan motivasi saya terhadap dia untuk selalu memberikan apa yang dia tidak dapatkan dari keluarga. Berarti Bu Ida menjadikan diri Bu Ida sebagai orang tua kedua Iya. Pandu, ya,
untuk tetap memberikan motivasi kepada Kalu. Wah, hebat sekali Bu Ida nih ya. Luar harus biasa. kita sebagai guru harus bisa menjadikan anak didik kita itu sebagai anak seperti anak kita. Wah, mantap sekali nih Bu Ida nih. Nah, komitmen yang Bu Ida tadi sebutkan, kapan ingin Bu Ida mulai? Tentunya lebih cepat lebih baik tentu ya. Ketika saya nanti akan memberikan PR, tentu saya akan langsung melaksanakan. Nah, saya juga ingin melihat perubahan pada diri Pandu dan strategi yang saya laksanakan berjalan dengan baik, dapat merubah Pandu itu. Mantap Bu Ida. Saya yakin nih apa yang diniatkan Bu Ida, apa yang akan dilakukan Bu Ida terhadap Pandu ini pasti akan berhasil. Amin. Amin. Semoga untuk kedepannya tidak ada hambatan untuk Bu Ida, tetap terus bisa memotivasi Pandu pastinya ya, dan Bu Ida terus semangat terus semangat dalam menghadapi Pandu, dalam menjadikan diri Bu Ida sebagai orang kedua Pandu. Ya, saya sangat terinspirasi sekali nih dengan Bu Ida ya. Ya, semoga sukses terus ya Bu Ida ya. Terima kasih Bu Susanti. Doanya semoga saya untuk mungkin dua minggu yang akan datang, mungkin insyaallah perubahan itu akan saya perlihatkan dengan Bu Susanti dan saya akan bercerita. Ya, saya jadi nggak sabar nih akan menunggu kelanjutan ceritanya nih Bu Ida nih. Pasti akan terjadi perubahan yang signifikan nih pastinya ya. Iya. Nah, setelah Bu Ida bercerita, berbagi pengalaman Bu Ida, apa yang Bu Ida rasakan nih sekarang? Tentunya saya sangat lega, senang gitu ya, bisa menemukan solusi yang saya hadapi untuk pandemi ini gitu ya. Dan juga saya juga merasa lega, bisa berbagi masalah saya dengan Bu Susanti. Bu Ida, padahal ide-ide ini keluar dari Bu Ida sendiri loh. Tanpa bantuan Bu Susanti itu tidak akan. Iya, padahal Bu Ida sebenarnya sudah menyimpan ide-ide tersebut ya, tapi mungkin belum tercetuskan ya. Oke Bu Ida, kebetulan saya juga pengen ada urusan dulu nih sebentar ya. Ya, semoga Bu Ida terus semangat ya, Selalu semangat Bu Ida. Untuk waktunya. Iya, Oke, kapan-kapan kita masuk ya. Iya. Bu Susanti, Bu Ida, jadi setelah saya menyaksikan nih kegiatan coachingnya yang dilakukan Bu Susanti sebagai coach, Bu Ida sebagai coaching. Bang baliknya tuh percakapannya aktif gitu ya, TikToknya nih dapat antara Bu Susanti, Bu Ida menjawabnya juga dengan jelas, lalu sehingga
alur ceritanya tuh terjadi dari tujuan, identitas, rencana, dan tanggung jawabnya. Terus tadi saya lihat juga kegiatan coachingnya itu sudah memenuhi 3 kompetensi itu. Bu Susanti sudah berusaha menghadirkan dirinya secara penuh, ya, lalu mendengarkan aktif jawaban-jawaban dari Bu Ida. Serta Bu Susanti juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, ya, jadi sehingga percakapannya tuh nggak kaku, nggak membosankan lah, kan? Sehingga solusi yang diharapkan oleh Ibu Ida untuk kegiatan ini ada di Ibu Ida, ya. Walaupun itu solusinya dari Ibu Ida, tapi setidaknya mau kegiatan coaching itu mencapai tujuan untuk si pandu, ya kan. Lalu tadi dibahas skala ya dari Ida dari awal 6 menjadi skala 9, itu kan sudah sangat bagus tuh ya, pokoknya ya perubahan sangat signifikan menurut saya. Kalau menurut saya sih hanya itu yang dapat saya berikan sebagai kembali. Gimana Bu Sunati? Lega nih setelah melaksanakan kegiatan coaching ini. Alhamdulillah nih sudah lega akhirnya. Beban Bu Ida bisa Kawan dulu. berkurang dengan bantuan coaching ini, Bu Ida. Padahal ide-idenya itu dari Bu Ida sendiri loh. Saya hanya melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang membuat dia terbuka ide-idenya. Sudah saya rasa cukup sekian kegiatan kita. Terima kasih kembali Bu Ida. Susanti.